Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas sebuah saham yang dibeli oleh LKH. LKH itu adalah Bapak Loh Keng Hong. Jadi ceritanya beliau adalah Warren Buffett Indonesia, di mana dia juga misalnya bermain saham, tapi tipikalnya kayak Warren Buffett gitu ya. Beli cari perusahaan yang valuasinya rendah, lalu dibeli, lalu disimpan, lalu di hold, lalu dijual ketika sudah over value lah, seperti itu gitu ya. Jadi kalau udah tahu sih ya pasti beda banget gitu ya, pandangan seorang fundamental dengan seorang trader gitu ya yang jual beli saham gitu. Dan saham tersebut adalah ini ya, PTRO, Petrosi. Nah, jadi kalau memang atau ya mungkin dulu juga saya kan mengikuti fundamental gitu ya. Dulu misalnya dulu seingat saya gitu ya, misalnya dia si Pak Lokeng Ho ini cukup sabar gitu ya. Mau dia beli misalnya di sini gitu ya, tapi sempat diturunin nih, dia hold terus gitu. Nah, itulah yang harus dimiliki, kesabaran yang dimiliki oleh eh, seorang ini ya, investor gitu ya. Jadi memang zaman dulu juga saya belum trading gitu ya, karena masih bekerja, masih ada full time job gitu ya, jadi nggak bisa mantau market. Tapi sekarang udah bisa karena profesinya sudah berganti. Tapi ya si saham ini cukup menarik sih buat diikutin gitu. Tapi kita harus melihat juga nih ya, tipikal jadi dia adalah tipikal low cheat. Mark Minervi ini bilang antara cheat atau low cheat gitu ya. Maksudnya si ini nih, nah misalnya contohnya gitu ya, di saham seperti nah di sini dia membentuk cup and handle gitu ya. Ini ada cup. Nah, si cheat itu adalah cup completion cheat. Jadi cup ini belum beres tapi kita udah beli gitu. Karena tipikalnya adalah selalu kayak gini, karena dia koreksinya dalam gitu. Ini kocokannya selalu dalam gitu ya. Nih kalau lihat ya, ini di sini tuh kocokannya dalam. Pas ini lagi naik, nah ini hoki, dia naiknya setinggi ini. Tapi bayangin kalau kita ada di posisi ini, ketika kita beli di sini naiknya enggak, tapi di shake sampai ke bawah, wah ini pasti udah cut loss gitu. Nah kalau kita beli di sini bisa naik segini, tapi ini juga shake-nya cukup dalam, lihat nih, shake-nya cukup dalam di sini, hampir hampir ke wipe up nih kalau kita beli itu, sampai ke balik modal lagi gitu, terus baru naik lagi gitu ya. Ini tipikalnya seperti ini, di sini dinaikin tinggi, sini dinaikin tinggi, seperti itu. Dan sekarang ada kesempatan untuk melakukan itu gitu ya, karena tipikal sahamnya adalah seperti itu. Tapi ini ingat ya, base nya ini udah cukup banyak. Base 1 ini mungkin base 1 nih segini, ini base 2. Jadi ini ya cukup ini. Cuman kalau dari analisa volume, dia sangat-sangat meyakinkan agar kita bisa masuk di titik aman. Jadi dia tadinya ini resisten yang jadi support, lihat. Jadi support. Kita berada di supportnya ini, seperti itu. Itu ada analisa yang pertama, ini adalah support kedua, tapi masih jauh ya pastinya. Kalau udah sampai ke support sini, kita sudah pasti cut loss karena cukup dalam. Nih, kalau kita misalnya beli di sini, kita ke sini, oh minus 17%, nggak mungkin, ini pasti cut loss itu. Seperti itu. Jadi ini weekly-nya, kita gambar horizontal lainnya. Nah, di 2850 ini ada nih di daerah sini ya. Kita harus ngeliat. Lalu yang kedua ada ini, sebutnya wedge. Nah, jadi ada dua ini. Kalau bisa ngebreak si 2850 ini, menarik untuk dibeli. Nah, kalau di daily sih lebih kelihatan. Oke, suka ngegeser nih. Ya, nah jelas kan tadi support weekly, support yang cukup kuat juga. Dan di sini kelihatan nih ada PCP sedikit, udah mantul lagi.
Bahkan di sini ke sini aja 8%. Jadi ini kocokannya cukup dahsyat. Jadi hati-hati aja belinya. Dan pasang stop lossnya nih. Kenapa di sini? Nah, kenapa di sini jadi titik pentingnya nih? Sini aja ya. Karena nih 2820. Closing di atas 2820 bisa beli. Nah, karena kita punya ini nih. Punya si support yang kuat ini. Cuman 1,8%, tapi naiknya jumlah kalau kita bisa sampai ke sini cukup lumayan. Ya, 7,8%. Apalagi kalau dia terus naik gitu ya. Nah, seperti itulah analisa dari si risk rewardnya si Petro ini gitu. Menariknya karena di situ, karena di bawah sini sih gitu, karena di bawah sini ada dekat support, terus ada titik beli nih si low chit itu. Walaupun cupnya belum kebentuk gitu ya, tapi ya kenapa enggak gitu. Dan kalau bisa break di atasnya sini lagi gitu ya, wah itu sangat-sangat menarik untuk diikutin sih gitu. Ini adalah kita baca, nah ini Bapak Locking Hole nih menambah Petro mencapai 5% lebih gitu ya, beli lagi nih di Mei dapat penghargaan. Oh, jadi kalau ini tuh adalah perusahaan sebetulnya kayak kontraktor tambang. Biasanya kan kalau rumah tuh ada kontraktor, jadi rumahnya mungkin punya kita, tanahnya punya kita, biayanya punya kita, tapi yang bangun rumahnya ada si kontraktor. Nah, kalau ini sama, yang punya tambang siapa, tapi yang mengelola tambang itu, yang nambangnya adalah si perusahaan si Petrosi ini. Tuh pernah kehilangan 90% uang, lihat Locking Hole saya masih kaya dan pegang saham Petrosi. Atau sih ya, si saham Petro ini nggak yang turun 90%. Indi jual saham di PTRO. Tapi kalau Indi dia ngebuang nih si saham PTRO nya, tapi dibeli sama si Locking Hole gitu. Nah, tapi kalau di kuartal 1 laba bersihnya turun 46,2%. P ratio-nya masih murah ya gitu ya, pendapatan meningkat gitu. Jadi ini kalau sekarang sih si earningnya dia nggak terlalu mendukung berarti untuk si pertumbuhannya, tapi kalau dari risk reward rasionya ya cukup menarik gitu ya. Indi akan menjual pada akhir Mei, ini udah berlalu sebetulnya ya, tapi di sahamnya nggak ada masalah apa-apa sih. Kalau ini di akhir Mei beritanya ya pasti Mei sini diturunin segini ya udah gitu. Ini udah price in banget, cuma turun 13% gitu. Sekarang adalah di sini ya, kita mencoba untuk mencari peruntungan di saham Petrosi ini. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.